Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast PAI. Tepuk tangan lu dong. Ini bukan sembarang podcast. Apa tuh? Jadi ini adalah podcast PAI yang pertama kali kita buat. Betul. Pembicaranya langsung datang dari Belanda. Belanda kan nih? Fitnah dari mana lagi nih? Mantap. Kira-kira mau bahas apa kita? Ente mau nanya, podcast kita berbeda kan, biasanya kalau podcast itu kita yang narasumber bertanya. Iya. Nah ini yang mau kita tanya, lu mau tanya apa gitu? Kira-kira narasumber kita mau tanya apa? Saya juga bingung. Karena kemarin tiba-tiba saya dihubungi seorang kiai seperti itu, saudara. Dan assalamualaikum bang. Oh ya, waalaikumsalam kiai. Ente bisa podcast gak gitu, ngebahas apa? Nggak tahu, udah datang aja bang. Jadi kalau ditanya ngebahas apa mungkin kita bingung ya. Tapi karena mungkin suasana kita di sini suasana agamis tentu saja. Karena lagi-lagi kita datang dari jurusan PAI, pendidikan agama Islam. Agak Islam. Masuk. Pendidikan agama Islam, pendidikan agama Islam, insyaallah masih Islam. Ya mungkin kita bahas yang berkesan Islami seperti itu. Oke. Ya gimana jadi? Mau tanya Islam itu apa? Gak usah dijelasin. Ini saya udah kayak ulama datang di mana? Tapi sebelumnya gini ya. Iya. Saya ganti kaos pramuka ngapain? Oh iya. Ini bukan kaos, baju koko. Oh, baju koko. Ini pramuka ngapain? Tapi udah basah ini. Iya, saya habis cosplay anak SMA. Nah, kebetulan udah semester 7. Yes, ya. Ada kewajiban untuk magang seperti itu. Untuk magang. Jadi magang di SMA ya seragamnya pramuka kalau hari Rabu. Siap. Udah dapat ibu-ibu yang godain? Allah jalla. Kayak ibu dong. Kawan kali. Iya, aduh. Oke, mungkin langsung aja Ki Firman mau nanya apa? Tanyain aja. Biar Oke. multi talenta. Karena kita podcast ini podcast Islami. Podcast Islami. Yang katanya pendidikan agak Islam. Agak Islam. Kita akan bertanya tentang seputar Islam ini. Mungkin kita tanya dulu nih untuk Bang Hair nih. Kita tanya tentang perjalanan Bang Hair nih selama sebagai mahasiswa PAI di UNJ. Yang mana notabene ini Universitas Negeri Jakarta bukan Islam nih. Kita tanya bagaimana nih Bang Hair kesan perjalanan sebagai mahasiswa PAI yang notabene sebagai kampus yang negeri bukan kampus Islam. Bang Hair. Agak unik sebenarnya. Unik sekali. Luar biasa. Karena alhamdulillahnya belum gitu ya. Belum. Alhamdulillahnya prodi kita baru saja mendapatkan akreditasi A. Masya Luar biasa. Ini Allah. perlu kita apresiasi. Apresiasi. Bangga buat kalian masuk PAI. Bangga. Jangan ada kata nyesel. Jangan kata nyesel. Ya nyesalnya nanti di akhir lah ya. Terlihat. Seenggaknya masuknya dulu gitu. Biar tahu PAI seperti apa. Ya. Tapi kalau ditanya mengenai perjalanan gua ya, ini mungkin gua lu aja kali ya. Iya, biar Perjalanan gua selama gua jadi mahasiswa PAI, awal gue datang ke kampus ini sebagai maba, gue emang nggak ngerasai, jujur aja, gue nggak merasakan nuansa Islami sama sekali. Karena lagi-lagi kayak kata Ki Firman tadi gitu, kampus kita kampus negeri, bukan kampus UIN gitu, UIN negeri. Beda. Kita kampus negeri dan kampus ex IKIP gitu. Jadi lulusan sini insya Allah ya, kalau nggak jadi guru, jadi beban masyarakat. Antara dua itu aja. Kalau nggak jadi guru jadi beban masyarakat. Tapi jangan sampai ya. Itu sedikit gurauan lah. Insya Allah semuanya di sini jadi guru bagi dirinya sendiri minimal. Insya Allah. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Pertama yang saya rasakan tuh nggak ada nuansa PAI atau agama sama sekali. Tapi pada saat saya masuk ke prodi sempat ada rasa khawatir. Rasa khawatir di mana takut akan Islam yang keras sebenarnya. Takutnya nanti dosennya semuanya pakai cadar. Takutnya nanti biarpun saya cowok saya juga disuruh pakai cadar kayak gitu. Takutnya kayak gitu. Tapi ternyata enggak, alhamdulillah. Ternyata dosen-dosen kita dosen-dosen yang mendorat, dosen-dosen yang pemikirannya pun beragam, ada yang berfokus pada pemikiran barat. Kayak contohnya itu ada Bapak Muslihin, ada Bapak Hakam karena memang beliau berdua itu lulusan dari kampus barat. Ada yang memang berfokus Kampus barat ini. kampus Mana? barat, Kebun jeruk. Tanjung Barat. Tanjung Barat. Tanjung Barat. Dari Inggris. Bukan Kampung barat kita nggak tahu. Iya, barat banget nih kan ini. Dari Inggris. Gue kira kebun jeruk. Itu berapa ente kayak? Jadi alhamdulillah dua dosen itu dari Inggris datangnya dan kita juga dapat perspektif barat itu seperti apa tentang Islam. Ada juga ulama yang ulama lagi. Dosen ya kita manggil ulama ya. Dosen ini kita anggap ulama juga gitu. Guru juga. Ada juga dosen yang memang dia berasal dari Universitas Timur Tengah kayak Pak Hoiril, Busari dan ada Kiai Saad juga yang memang fokus beliau itu di perspektif Timur Tengah.
Tapi ada juga kiai lagi kan. Ada juga dosen gitu, dosen kita yang memang fokusnya itu ke pemikiran Nusantara. Contohnya kayak Bapak Lord Dr. Andi Hadiansyah. Ada sawatnya nggak? Ada saya. Takutnya kena ban. Takutnya di ban. Takutnya penghinaan. Iya, takutnya penghinaan. Penghinaan. Ya, yang akhirnya dari 3 perspektif tadi, perspektif barat, perspektif timur tengah, perspektif Nusantara yang dipadukan dengan suasana kampus kita yang memang itu ya kayak pada masyarakat umumnya gitu di kehidupan sehari-hari. Gak ada kesan agamanya, tapi kita tetap mahasiswa agama. Gak ada kesan striknya, tapi kita juga enggak orang yang jarang sholat. Kita tetap sholat, di masyarakat pun kita juga ngabdi. Dan akhirnya lingkungan kayak gini membuat gue sadar Islam itu kayak gini. Islam itu hadir bukan berarti perlu ada simbol, karena banyak orang-orang yang terjebak dalam simbol. Ini yang gue pelajari setelah gue kuliah selama 7 semester di PHI. Jadi orang Islam sabar. Banyak dosa ini. Banyak dosa nih. Bukan bang. Bukan apa nih? Lagi gue kinjek. Oh kinjak ya maaf. Jadi ada Jadi ada gitu orang-orang yang gue rasa malah terjebak dalam simbol. Mereka pakai baju koko, mereka pakai gamis, mereka pakai peci, mereka pakai sarung. Tapi giliran sholat subuh tidak sholat subuh seperti itu. Ini kayak gimana? Kayak gue pernah cerita gini bang. Iya, gimana itu? Gue kan pasti di rumah Bang Her ada musola. Ada masjid juga. Ada masjid. Gue setiap jam 3 subuh gue ke situ terus bang. Ngapain tuh? Itu gue ngeliat itu masjid udah penuh, nggak bisa kekunci. Pokoknya masih dikunci. Ada pengurusnya masih tidur. Oh jalan. Ini saking takutnya kita sama simbol. Ya karena hal-hal kayak gini yang nanti bakal nimbulin stigma buruk sebenarnya. Kayak gitu. Bener. Maksudnya apa? Maksudnya kayak gini. Kita anak muda nih. Mungkin kita sehari-hari berpakaian santai. Anggapan orang yang nggak pernah ngeliat kita pakai baju koko, padahal kita juga santri gitu ya. Benar. Santri kilat. Gilat. Yang nggak pernah ngeliat kita pakai baju koko, yang nggak pernah ngeliat kita pakai sarung, yang nggak pernah ngeliat kita pakai peci, yang nggak pernah lihat kita megang Quran, menganggap kita nih orang apa nih nggak taat agama. Padahal kita jurusan agama Islam. Dan ini pernah terjadi teman-teman, seriusan. Gua waktu pendopo belum dibongkar. Nah, betulan info UNJ lagi dibongkar teman-teman ya. Jadi buat kalian yang masuk UNJ, silahkan kalau ingin membantu bapak-bapak kuli seperti itu menjadi tumbal proyek. Silahkan seperti itu. Jadi sebelum pendopo dibongkar, gue disangka anak teknik. Waduh. Itu gue disangka anak teknik, gak disangka anak agama. Terus gue ngobrol. Sekarang udah belum? Udah. Gue disangka anak teknik, bukan disangka anak agama. Karena menurut mereka anak agama kok nggak pakai baju koko. Anak agama kok nggak pakai cadar, kan gue cowok ya, gue belum salah deh, kan gue cowok. Tapi akhirnya dari situ gue jadi belajar. Kita selama ini belajar Islam itu hanya sekedar simbolisme. Kita kadang lupa nih sama nilai praktek ibadahnya. Karena ada salah satu Habib yang mungkin beliau itu namanya agak kontroversial ya Habib Bahar. Waktu itu beliau pernah ceramah di daerah Pulau Gadung dekat rumah gue datang. Itu demi Allah, pertama kali gue datang ceramah Habib tapi gue gemeteran. Rasanya kayak lagi diinterogasi. Serius, kayak diinterogasi. Biasanya kalau Habib datang itu dulu almarhum Habib Munzir kalau datang ya kan, ini adem banget. Pas Habib Habib Bahar datang, pertama rasanya adem karena unik gitu. Habib kok kayak bule, rambutnya pirang gitu kan. Pas duduk nggak ada assalamualaikum teman-teman. Tiba-tiba dia teriak, kalian semua yang datang ke sini banci. Waduh, ini apa maksudnya nih? Ngomong kayak gitu, man. Tapi gue telaah lagi, tetap gue ikutin. Ceramah beliau itu keras, tapi menurut gue bener. Karena menurut beliau ngomong kayak gini, kita laki-laki, beliau nyampein, kalian laki-laki, naik gunung bisa, ke pantai bisa, ngerobos hutan bisa, pergi ke laut bisa, tapi sholat subuh gak berangkat ke masjid, sama aja kayak banci, apa bedanya? Tapi orang-orang yang dengerin ceramah beliau tuh kan pasti banyak. Orang-orang nih kalau teman-teman lihat ke kajian-kajian Habib atau kajian Kiai itu banyak tuh, pakai sarung, gitu kan, pakai peci, pakai cadar, bawa tas isinya enggak salah ya, salah. Itu kayak gitu. Wah, gua udah khusus. Tiba-tiba ya gitu ya, kayak penampilan santri lah gitu. Tapi pada saat sholat subuh, gue yakin belum tentu mereka sholat subuh. Padahal ibadah wajib kita salah satunya sholat subuh. Itulah yang mengapa gue katakan banyak orang yang terjebak dengan simbolisme. Tapi esensi keislaman yang nggak dilaksanain. Contoh, oke, lo berpakaian mencirikan orang muslim lah. Katakanlah lo pakai gamis, lo berewokan gitu. Lo bukan berarti gue menyalahkan orang yang pakai gamis sama berewokan ya, enggak. Gue malah justru bagus.
biar mereka disangka Islam. Enggak bercanda. Bagus, gak ada masalah. Pilihan berpakaian itu ya bebas karena negara kita pun negara merdeka. Tapi di saat kalian berpenampilan seperti itu, seenggaknya kalian juga ingat nih, ada nama baik yang kalian jaga, nama baik Islam. Jangan dengan kita berpakaian seperti itu kita menganggap orang-orang yang nggak bersimbolisme kayak kita itu bukan orang Islam. Karena boleh jadi orang mukanya kayak mualaf gitu kayak gue. Ya, Kelihatan putih. Kayak orang Kristen kan muka gue. Jujur aja bener. Dulu di SMA gue juga disangka Kristen. Waduh. Sama ketua Rokris langsung tuh. Parah itu. Disuruh masuk orang Rokris, disuruh nyanyi Ave Maria gitu. Padahal gue orang Islam. Karena Bisa tuh bisa. Iya, nggak bisa. Ya karena kayak Cina gini kan. Tapi gue Islam karena boleh jadi orang yang kelihatan kurang beriman itu lebih beriman daripada kita. Boleh jadi pemabuk yang dia itu setiap malam mabuk di mata Allah jauh lebih mulia daripada kita, karena kita hanya menjalani simbolisme doang, kita nggak jalani esensinya, kita merendahkan orang lain, kita melihat orang sebelah mata. Tapi para pemabuk setiap malam dia bertobat sama Allah, boleh jadi dia tuh lebih mulia di mata Allah kayak gitu. Mungkin itu sih ya pengalaman gue selama PH ini di kemana-mana ini. Oke. Tapi bagus, ini menarik juga ya. Karena memang pada hakikatnya banyak orang yang berpenampilan ya mohon maaf bergamis, berpeci, bersorban, berkain dan lain sebagainya cuma sekedar simbolis untuk menanamkan gue Islam gitu. Tapi secara pada hakikatnya esensi itu tidak dijalankan. Betul. Sholatnya, puasanya, ibadah dan lain sebagainya. Dan ini kita menyakupnya luas ya. Karena kita berbicara dengan ibadah. Ibadah itu bukan hanya sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Karena ibadah itu adalah segala bentuk sesuatu yang semua itu dari Allah, maka itu disebut dengan ibadah. Benar. Setuju gak? Setuju. Nah, mungkin ada pertanyaan lain. Tadi udah pertanyaan tentang seputar pendidikan agama Islam ya di apalagi di Universitas Jakarta. Mungkin kita agak lebih luas lagi nih pertanyaannya. Okay. Mungkin kita lebih 5 hektar jadi. Wah, kagak. Oh enggak luas Mau jual tanah. Mau bangun pesantren sebenarnya. Mungkin tadi kita udah bahas tentang pendidikan agama Islam, misalnya pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Okay. Sekarang kita membahas tentang bagaimana nih Bang Hair, pandangan Bang Hair tentang kayak kuliah nih di PA itu, misal dosen-dosen bagaimana gitu, mungkin orangnya kayak siklusnya gimana, mungkin kita bisa tahu misalnya orang-orangnya bagaimana di PA itu. Oke, ini mungkin dari pengalaman gue pribadi. Ya, emang pribadi bang. Pribadi, masa pribadi orang. Oh iya, mohon maaf. Jadi pada saat gue mulai kuliah, adalah salah satu dosen yang memang cara beliau menyampaikan materi di kelas itu modal mancing sebenarnya. Modal mancing biar mahasiswanya mau diskusi. Mancing mujair. Salah dong. Mancing pertanyaan. Kayaknya gue tahu siapa. Iya, gue tahu siapa. Cuman gue kurang enak kalau jadi beliau itu berakting liberal dalam tanda kutip berakting liberal di kelas untuk menarik perhatian siswa. Kedua, biar mahasiswanya ini lebih kritis lagi dalam menanggapi pernyataan dari dosen. Nah, gua adalah salah satu mahasiswa yang kaget sama pola pembelajaran kayak gini, karena yang lamanya orang baru kuliah. Iya kan, gue baru S1. Kalau ente udah pernah S1 belum? Kan gue baru S1 kan maba waktu itu gue. Maba beneran. Kalau sekarang gue juga masih maba. Masih so bau. Iya gitu dari tadi enggak bener. Iya, bau bener. Dulu pas masih maba, gue datang ke kelas beliau dan beliau menyampaikan poin-poinnya beliau. Mulai dari beliau bilang kiamat itu nggak ada. Terus Maryam ibunya Isa itu sebenarnya bukan hamil karena mukjizat, tapi karena diperkosa. Wallahu min shawab, tapi lagi-lagi nih ya. Terus perempuan Kristen boleh dinikahin. Dajjal itu bukan orang tapi Dajjal itu sistem. Alhasil gue gelisah. Yang tadinya gue gelisah mengira gue bakal dapat dosen yang keras, gue malah dapat dosen yang dalam tanda kutip liberal nih. Akhirnya gue coba ngobrol sama dosen yang lain. Dosen yang terkait nih, dosen yang lain. Gue tanya, Bu, mohon maaf nih saya mau ngobrol. Kok Pak ini ngajarnya kok begini ya? Kayak gitu. Gue jelasin tuh yang tadi gue sebut-sebutin poin-poinnya. Nah, dosen yang gue tanya ini malah ketawa. Sekarang gini Hayat, kalau bapak tersebut, dosen tersebut ngajarin kamu yang lurus-lurus aja, kira-kira kamu masih mau nggak buka terjemahan Quran, buka asbabul wurud hadis, buka asbabun nuzul Quran dan buka kitab tafsir? Nah di situ gue baru mikir, iya juga ya. Karena gue diajarin dosen yang dalam tanda kutip berakting liberal, gue jadi mau belajar lebih banyak lagi. Dan akhirnya gue sempat ngaji di rumahnya beberapa kali. Setelah gue diajarin sama beliau, gue diajarin amalan-amalan beliau, akhirnya gue sadar beliau berakting liberal itu cuma di kelas karena lagi-lagi tujuannya biar mahasiswa lebih kritis. Tapi di masyarakat gak mungkin tuh beliau bilang Maryam itu diperkosa. Wah,
Nggak, habis dibully. Yang ada malah dibully sama yang suka pakai putih-putih. Fans Real Madrid. Fans Real Madrid. Atau yang Di Madrid. Iya. Atau yang hitam-hitam gitu kan. Fresh Juventus. Ya, jadi akhirnya gue belajar juga dari dosen tersebut. Kalau misalnya kita harus menempatkan diri kita di tempat apa namanya, kalau kita sorry gue ulang ya, gue ulang. Kita harus bersikap tepat di tempat yang tepat. Sesuai dengan tagline kita. Sesuai dengan tagline kita. Apa itu? Apaan tuh? Apa? Apaan itu? Ini yang ngadain podcast kayak pecatnya dia abis ini. Oke. Ini biar orang pada tahu tagline kita. Oke. Apa itu? Gayanya gimana gayanya? Gayanya dulu nih, Oke, jangan salah. Siap. Gimana gayanya? Nah, begini. Oh. Apa dulu tuh? Biar orang pada tahu, biar kita ngikutin juga. Gimana, Bang? Gimana? Gayanya. Oke, jadi kalau gue bilang PAI FIS UNJ, Ya. tagline-nya itu lebih moderat makin Indonesia. Gayanya gitu. Gitu. Bukan. Kan, lebih moderat makin Indonesia kayak gitu ya. Oke, mungkin kita tagline dulu Tagline nih. nih. PAI FIS UNJ lebih moderat makin Indonesia. Oke, jadi dari tagline prodi kita harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita berhadapan dengan siswa nih, dengan siswa kayak gue ini lagi PKM ya, berhadapan dengan siswa. Nggak mungkin gue balas Kuroto Uyun kayak gitu. Nggak mungkin bahas posisi gitu. Itu nggak mungkin. Nah, ya. Tapi kalau gue menghadapi siswa, yang gue terapin adalah ya sholatlah pada waktunya, jangan mabuk. Sholat, guys. Jangan sholat asar, sholat. Jangan mabuk. Karena mabuk, minuman keras itu minuman setan. Kalau siswa gue minum miras, kasihan setan minum apa? Gak minum setan, nangis nanti. Jadi tinggal ganti kopi. Kasih ya. Sama mineral. Kayak gitu. Itu kalau kita menghadapi siswa. Nah, Kita menghadapi ibu-ibu pengajian atau bapak-bapak pengajian yang biasanya mereka tanyain itu, Ustadz nanti di neraka itu gimana? Kalau kita ada masalah seperti ini kita harus apa? Biasanya udah mulai masuk ke terkait kehidupan sehari-hari tuh. Contoh waktu itu gue nanya terkait dengan sistem kurban. Karena waktu itu gue kurban sapi sama kambing, tapi uangnya itu bukan dari gue, uangnya dari tante gue, tapi tante gue ngasih kambing ke gue, terus mau gue kurbanin. Itu gue sempet nanya hukumnya gitu ke salah satu ustadz dekat rumah gue. Mungkin itu yang dibutuhkan dari bapak-bapak sama ibu-ibu gitu di masyarakat. Tapi kalau kita ke mahasiswa ini adalah orang-orang yang nggak boleh serendah siswa pengetahuannya, tapi juga nggak terlalu ekstrim dibandingkan dengan apa yang dibutuhkan ibu-ibu bapak-bapak. Nggak boleh gitu tiba-tiba kita bilang ke ibu bapak-bapak gitu sebagai mahasiswa, kiamat itu tidak ada. Wah, apa ini? apa ini? Anda dipersekusi masyarakat nanti. Betul. Nanti ditangkap gitu kan. Nanti kayak Bapak Ferdi Sambo ditangkap duar. Seperti itu ya. Tolong buat editor. Tolong editor. Dia menyebut nama Editor. di ini ya. Di cut saja. Mohon maaf. Ya, jadi Di menit berapa? 18 masih aman. Aman. Jadi yang namanya perspektif dosen itu bener-bener bikin gue belajar di PAI. Kita harus bersikap tepat di tempat yang tepat. Jangan kita keras sama orang yang keras. Karena api dilawan dengan api, yang ada api. Makanya pamitnya. Jangan. Jadi api kalau dilawan dengan api nggak akan padam. Air kalau dilawan dengan air banjir. Tapi lawanlah api dengan air dan lawanlah air dengan api. Terus tanah kemana? Tanahnya diinjak aja. Iya. Jadi intinya kayak gitu. Jangan kita keras ke siswa, Betul. tapi kita lembek ke mahasiswa. Terus kita santuy ke masyarakat. Tapi jangan juga kita santuy ke siswa, lembek ke mahasiswa, santuy ke Firman. Dan Firman sebagai masyarakat seperti itu. Iya, benar. Jadi ya kita harus bersikap tepat di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat. Kita berikan apa yang audiens kita butuhkan nih. Kita lihat audiens kita siapa ya? Audiens kita mahasiswa. Ya jangan terlalu basic pemikiran agama kita. Kita kasih tahu Al-Quran itu pernah direvisi. Karena di sekolah kan gak diajarin tuh Al-Quran pernah direvisi. Padahal ada nasikh, ada mansuh. Ya. Jadi Al-Quran direvisi itu sama Allah ya, bukan sama yang lain-lain. Gak kayak agama sebelah. Agama sebelah. Ya. Ya, gak kayak agama sebelah ya. Mungkin kita ganti topik ya. Ini kok agak ngerti di lama-lama. Makin membahas makin ini nih Iya, makin bahasanya. kemana- Jangan ada ngomong, gue aja berarti diem aja. Ini nggak aman ini saya. Aduh. Gimana? Apa adalah tanggapan lagi atau pertanyaan? Mungkin Nggak ada dari gimana sih. Jadi mungkin
di sini abang bisa memberikan poin intinya nih dari apa yang disampaikan, mungkin dari netizen kan. Iya, dari obrolan kita yang sangat cuak Sore hari ini. Iya, jadi kita sebenarnya kita buat sore. Kita buatnya sore gitu ya. Sore. Mungkin obrolan kita itu ada banyak bercandanya juga banyak isinya. Ya mungkin isinya ya kalian tangkap sendiri lah. Ya kemarin gitu ya. Dan apapun yang disampaikan oleh kita ini jangan sampai kita ini manusia. Iya. Narasumber juga manusia. Betul. Kita juga manusia. Saya bukan manusia. Apa tuh? Saya Cina baik hati. Kambing ini. Ada ya. Kita jadi podcast di sini bukan berarti untuk menjelekan, bukan berarti untuk apa mendiskriminasi, untuk menjelekan ke sini ataupun ke apa, nggak ada. Kita di sini cuma hiburan. Kita membuat kita hiburan tapi ada ilmu yang didapat. Walaupun itu cuma sebesar biji zarah. Mantap tuh, bener gak? Betul. Nah gitu. Mungkin dari teman-teman banyak yang berarti isinya apa ya? Mungkin langsung dikasih isinya apa bang? Oke, jadi intinya ya menurut gua dari obrolan kita kali ini ya kita beragamalah sesuai dengan kebutuhan. Oke. Jangan kita taklid buta, jangan juga kita semena-mena gak mau sholat, gak mau ibadah. Karena dunia penting, akhirat juga penting. Seperti yang Nabi bilang, kalau kamu mau bahagia di dunia harus dengan ilmu, di akhirat pun dengan ilmu. Di dunia dan akhirat pun dengan ilmu. Hadisnya keluarin kayak. Hadisnya man aroda dunia fa'alaihi ilmi. Terus Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi ilmi. Terakhir. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Masya Allah. Allah jalla jalla. Jadi intinya beragamalah secara tepat. Jangan kita keras, jangan kita lembek, tapi jangan juga terombang-ambing. Betul. Kita harus bersikap dengan tepat di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, bergaul dengan orang-orang yang tepat, dan jangan juga kita menjauhi orang-orang yang dalam tanda kutip diremehkan oleh orang lain. Jangan pernah kita remehkan orang lain, karena boleh jadi orang yang kita remehkan derajatnya lebih tinggi di mata Allah. Mungkin itu intinya ya. Sama satu lagi, kalau ada dosen Anda yang liberal, jangan Anda salahkan ya. Salahkan diri Anda sendiri. Karena ada fakultas sebelah ngomong sama saya, dosen saya sesat. Hei, fakultas sebelah, Anda Harus belajar. beraninya Anda bilang dosen saya sesat. Belum saja Anda saya laporkan penistaan dosen Anda. Iya, mungkin gitu aja saudara. Oke, kali ini kita obrolan tuh seret kan gua. Ini gua mohon yang nonton video ini tolong ada sponsor di sini ya. Iya, tolong ada sponsor. Ini Ini minimal air lah. minimal minum lah gitu. Minimal mikir lah gitu. Mikir lah. Kopi, teh mineral, masuk ke sini. Silakan datang ya. Kita akan konsisten buat podcast ini ya. Jadi tolong disupport juga. Obrolan kita juga seru-seruan. Pokoknya ada ilmu yang sangat luar biasa. Ini bukan mencakup agama doang ya, tapi kita akan mencakup secara umum juga. Bisa tentang percintaan, jodohan, perselingkuhan. Ya per lah pokoknya. Penembakan. Nah, Oh jangan. Jangan. Salah. Cara nembak cewek. Iya, nembak cewek. Kita aja lupa harinya. Oke, jadi buat kalian yang setuju dengan podcast kita, pengen didatengin narasumber yang kedua, ini lagi, komen. Pokoknya jangan sampai nggak komen. Tanggapan kalian gimana obrolan kita pada hari ini? Kan ini podcast pertama. Betul. Tepuk tangan dong. Jadi yang setuju dengan podcast kita buat seru-seruan ngobrol bareng dengan beliau lagi, komen juga, atau pengen berganti orang lagi, komen juga gitu ya. Kita akan bersilih ganti dengan para transgender, bukan. Salah. Gak bener. Salah. Tapi dengan narasumber yang berbeda. Iya, gitu ya. berbeda. Ya mungkin cukup sekian, ini sebenarnya ada part 2 nya. Nanti part 2 tungguin mungkin di bulan Maret lah 2024. Waduh, lama banget. Pilpres itu kayaknya. Pilpres itu mah. Oke, guys, cukup sekian buat hari ini. Mungkin kita belum pada kenal. Nah, dari kita. Oh, ya belum kenalan. Gimana? Aduh, itu belum kenalan. Iya, mungkin kita kenalan dulu. Mungkin dari abang atau dari saya? Dari ente mungkin, dari ente. Oke, para pemirsa semua netizen yang di sini, perkenalkan saya Asroil Muhammad The Jingga. ada jinganya tuh. Ada di jingnya. Iya. Ya, perkenalkan saya Cina baik hati. Saya suka es krim. Nggak, nama saya Muhammad Hair. Sekarang jadi mahasiswa semester 7 angkatan 2019 di
jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Jakarta. Sebelah saya ada Ya, saya Firman Saputra dari masih prodi yang sama. masih prodi yang sama. Tapi UNJ. Oh, ini. Angkatan 2020. Jadi kita di sini juga tadinya mau bukan di PHI, Iya. apa? Tadinya mau di Teknik Agama. Cuman berat Pak masalahnya Pak. Lulus dari situ bikin agama baru. Ntar open slot Nabi. Salah ya. Iya. Mungkin kita sampai di sini kayaknya. Kalau kita bahas lagi nambah panjang. Nambah panjang. Kita dari trio Sableng, oke. Mengucapkan pamit undur diri podcast dari hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalaupun ada yang jeleknya jangan diambil, jangan ditiru. Iya. Pokoknya kita cuma candaan, tidak ada konteks yang serius. Tapi kalau ada ilmu yang disampaikan oleh narasumber kita, Muhammad R. The Jingga, itu ambillah ilmu. Ya, karena lagi-lagi teman-teman ya, yang kebenaran itu datangnya dari Allah. Benar. Kesalahan datangnya dari kita pribadi kayak gitu. Jadi gue juga minta maaf kalau ada salah kata, kekurangan, terutama fakultas sebelah, agama sebelah, gue minta maaf ya. Kalau tersinggung gitu. Takutnya tiba-tiba diketok-ketok kang bakso kan, waduh ngeri juga. Oke, good. Mungkin podcast kita udah penutup gak sih? Nggak deh? Nggak ada. Masa beda tuh? Kita mau lagi. Oke guys, cukup sekian kita podcast pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian semua. Yang suka jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk diramaikan podcast kita dan disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia. Masya Allah. Sekian dari kita, terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.